aman sih. Kita untuk apa namanya yang sesuai dengan pertemuan kemarin fokusnya bahasa Indonesia untuk tengah semester terakhir ini fokus ke proposal, penulisan proposal yang harapannya itu tadi tugas terakhir adalah eh, sebagai nilai UAS berupa proposal penelitian atau proposal skripsi kalian masing-masing gitu ya. Nah, sebelum masuk ke proposal, aku akan sedikit review gitu ya, karena tuh aku ngerasa nge-lag. Baiklah, kayaknya laptopku. Halo, uh, suaraku nge-lag gak, Dek? Enggak ya? Aman ya? Sebelumnya tadi nge-lag Bu Beta. Nulis, aku izin off cam ya biar nggak berat. Ini kayaknya antara sinyal kalau Iya nggak Bu. laptopku yang agak berat. Kebanyakan beban ini laptopku sebentar. Maaf ya. Oke. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah karya yang ditulis menggunakan kaidah kebahasaan sesuai dengan aturan dalam IYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini kalau karya tulisnya itu dalam bahasa Indonesia. Karya ilmiah berisi penemuan solusi suatu permasalahan berdasarkan metode ilmiah, data, dan fakta hasil penelitian. Jadi intinya adalah ini. Intinya tulisan yang isinya itu eh, sudah tersaintifikasi ya atau sudah apa namanya kita bilang saintifik itu karena sudah berdasarkan aturan, metode, data dan fakta yang ilmiah atau hasil dari penelitian. Nah, karena dalam bahasa Indonesia, maka lingkup utamanya adalah IED. Aku sebentar, tidak mau. Nah, nah, kalau ada yang pernah tahu link ini nggak? ied.netlify.app. Di web itu nanti kalian bisa di situ udah lengkap. Aku nggak makanya aku nggak ngasih cara penulisan EYD dan yang baik dan benar gitu ya. Karena aku ngerasa kayaknya dari SD, SMP, SMA kita juga sudah diajari untuk penulisan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan EYD ini kan selalu terupdate dari waktu ke waktu. Aku nemu link ini itu tuh udah ada kayak misalnya penulisan kata depan seperti apa, penulisan kata sambung seperti apa dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek kalian masing-masing aja. Kemudian lanjut tentang pengertian proposal ilmiah. Jadi proposal ilmiah adalah dokumen tertulis yang berisi rencana penelitian secara sistematis, logis, dan akademis untuk mengkaji suatu masalah ilmiah. Proposal menjadi pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian serta alat untuk memperoleh persetujuan dari pembimbing, institusi, sponsor, atau reviewer. Jadi biasanya para researcher itu sebelum memulai penelitian mereka akan membuat proposal karena riset itu kan tidak murah ya. Riset itu kan tidak murah. Jadi biasanya butuh eh, sponsor, butuh reviewer. Tapi kalau kalian di sini dalam konteks pendidikan, itu kan kalian butuh persetujuan pembimbing, butuh persetujuan institusi, persetujuan fakultas lebih tepatnya. Kalau di FK itu institusi yang menaungi penelitian itu kan di unit Dewan Riset. Nah, semua penelitian itu pasti melalui itu. Jadi harus mendapatkan approve dari Dewan Riset dulu, kemudian pembimbing, terus penguji dan lain sebagainya.
Nah, itu sebelum melakukan penelitian itu harus apa ya, harus dipaparkan dulu proposalnya. Jadi, apakah ini penelitian yang melanggar etik atau tidak? Apakah penelitian ini bisa dilakukan atau tidak? Apakah penelitian ini apa namanya, researchable atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau menurut Sugiono, proposal penelitian merupakan rancangan kegiatan penelitian yang memuat langkah-langkah sistematis sebelum penelitian dilakukan. Jadi, sebenarnya yang kalian lakukan pun sama dengan eh, semua para peneliti di dunia gitu ya. Untuk membuat satu penelitian yang sistematis itu memang ada langkah-langkahnya. Karena itu menjadi syarat bahwa sesuatu itu eh, apa namanya, scientific gitu ya. Jadi ada metodenya dan ada langkah-langkah sistematisnya. Dan skripsi ini kalau di Indonesia kan sebenarnya bukan harus sesuatu yang baru, karena pada dasarnya kalian membuat skripsi itu adalah belajar. Kalian belajar gimana sih caranya meneliti yang baik dan benar, gimana sih caranya menulis hasil penelitian yang baik dan benar gitu. Kemudian, nah, tujuan proposal ilmiah jelas. Yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Masalahnya apa? Kok diteliti? Menunjukkan urgensi penelitian. Kenapa penelitian itu harus dilakukan? Pentingnya apa? Gitu. Boleh nggak sih aku meneliti sesuatu yang tidak penting atau tidak urgent? Boleh. Cuman kan apa namanya, kalau itu penelitian kalian lakukan sendiri gitu ya, misalnya dan tidak apa namanya, dan tidak butuh persetujuan orang lain untuk itu. Misalnya aku mau meneliti tentang eh, persepsi orang terhadap diriku. Itu juga kalau bisa di scientific, kalau sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kayak misalnya membuat survei, kemudian melakukan kajian pustaka dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Tapi apa pentingnya buat orang lain gitu kan? Kalian mau melakukan sendiri nggak apa-apa, cuman dengan apa namanya, dengan biaya sendiri dan lain sebagainya. Cuman nanti jatuhnya akan tidak bisa dipublikasikan karena tidak ada urgensi untuk orang lain tahu tentang diri kalian gitu kan. Kemudian menentukan tujuan penelitian jelas, menyusun metode penelitian yang jelas. Jadi eh, diharapkan dengan satu proposal itu orang yang membacanya itu sudah bisa langsung paham, oh oh dia akan melakukan ini, oh caranya dia akan melakukan step-stepnya seperti ini, oh apa namanya, kemungkinan nanti hasilnya akan seperti ini. Makanya ada hipotesis ya, hipotesis itu kan nanti hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, kemudian menjadi pedoman pelaksanaan penelitian. Jadi kalau misal diharapkan nanti pun ketika proposal kalian melakukan skripsi, kemudian proposal kalian di ACC itu kalian melakukan penelitiannya tidak keluar dari apa yang dituliskan di proposal. Kalaupun misalnya eh, dalam perjalanannya harus ada yang mengganti sesuatu, itu bisa. Cuman kan harus dengan persetujuan dosen pembimbing dan kalau ternyata urgensi banget, maksudnya perubahan yang dilakukan dari proposal itu besar banget, eh, ya bisa jadi harus kayak ujian proposal ulang seperti itu. Dan terakhir yang jelas meyakinkan pembimbing, lembaga, atau pemberi dana mengenai kelayakan penelitian yang dilakukan untuk proposal ilmiah. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Yang jelas harus objektif, sudut pandangnya objektif. Jadi kayak eh, kata-kata misalnya kami merasa atau peneliti merasa dan lain sebagainya itu tidak boleh kayak gitu. Jadi itu kan bersifat subjektif gitu kan. Apa misalnya tentang uh, stres stres
stres akademik pada mahasiswa kedokteran gitu. Di latar belakang nulisnya karena pengalaman yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti merasa sangat stres ketika menjalani perkuliahan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Jadi harus berdasarkan data, harus objektif. Kalau apa yang kita rasakan itu kan jatuhnya subjektif ya, subjektivitas. Kemudian, kecuali kalau kualitatif ada beberapa, terutama yang studi kasus. Itu otomatis kan datanya kalian dapat dari subjektivitas si eh, apa namanya orang yang kita wawancara. Biasanya studi kasus kan mungkin cuma satu dua orang atau maksimal karena studi kasus itu biasanya langka gitu ya. Eh, apa namanya jadinya datanya didapat dari subjektivitas dia, tapi kita mengolahnya dan menulisnya tetap objektif dari penulis. Semoga tidak membingungkan ya. Kemudian harus sistematis, logis, berdasarkan teori dan data. Kemudian menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Dan yang ketiga, yang terakhir dapat diuji kebenarannya. Jadi apa namanya? Kan cuman bisa diuji pada saat itu juga bisa misalnya ada orang lain yang aku juga mau mau nyoba penelitian kayak gitu bisa sama nggak ya kayak gitu. Kemudian, nah ini sebenarnya yang kalau yang ini aku ambil dari buku pedoman skripsi kalian. Kemarin aku sudah tanya-tanya gitu di Afkaunisma, buku panduan penulisan skripsi itu adakah gitu, ada tapi masih yang tahun 2020. Semoga apa namanya dan aku kemarin baca sedikit juga masih belum terlalu ini ya, belum terlalu lengkap banget gitu. Cuman bisalah untuk uh, jadi acuan gitu. Apa namanya kemarin aku nemu draft tapi belum selesai. Jadinya aku nggak berani mengacu ke situ. Itu sebenarnya kayak Dewan Riset itu sudah mulai uh, menyusun pedoman yang baru dari tahun 2025 kemarin kayaknya. Cuman ya udah yang sudah pasti kan pakai yang 2020. Jadi kita pakai yang itu aja. Sudah dapatkah kalian Dek buku pedoman penulisan skripsi? Halo? Belum. Sepertinya belum, Bu Beta. Oh, alah, ya Allah. Ya, nanti tak kasih. Nanti tak kirim. Kamu ingetin aku ya, Dek. Ya, Bu. Nanti tak kasih. Wah, karena penting ya, soalnya nanti ke kalian kan habis habis ini kan sudah mulai, bahkan sebenarnya kalian kan sudah mulai ada beberapa orang yang aku tahu udah apa namanya udah kelayakan dan lain sebagainya gitu kan. Itu harus apa namanya kebanyakan itu kan kalian ngikut 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 draftnya kakak tingkat gitu ya. Nah tapi pernah pernah di ruang sidang itu ditanya gitu sama penguji, kok susunanmu kayak gini, kamu apa namanya acuannya dari siapa gitu kan, di di buku pedoman nggak kayak gini loh gitu. Jawabannya ya dari kakak tingkatnya, itu salah. Jadi kalian sudah ada pedomannya, silahkan dilihat dari pedomannya. Nah kalau misalnya di pedoman seperti ini Bu gitu, oh berarti memang harus ada yang dibenarkan. Kalian nggak salah karena dari buku pedoman. Kalau dari kakak tingkat itu kan kakak tingkat bisa salah ya, maksudnya bisa bisa ada yang kelewat atau dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, kalau misalnya penulisan penulisan skripsi kalian itu kalau nggak salah ada 7 bab, tapi untuk proposal itu cuma 4. Nah, untuk bab 5, 6, 7 itu baru bisa ditulis setelah melakukan
penelitiannya setelah melakukan ya eksperimen ataupun ambil data gitu ya. Aku nggak akan ke bab 5 dan ke atas gitu. Kita coba ulang sedikit gitu ya tentang bab 1, 2, 3 sampai 4 aja karena apa namanya goalsnya adalah proposal. Nah, yang pertama bab 1 isinya bab 1 itu pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 tentang tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu adalah kerangka dasar teoritik yang dipakai. Banyak yang kalau aku lihat tuh banyak yang tinjauan pustakanya banyak tapi sebenarnya nggak dipakai semua. Nah itu eman gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya semakin banyak tinjauan pustaka itu semakin baik. Terutama yang menggunakan metode kuantitatif survei gitu kan, survei atau kuesioner. Nah itu pustakanya harus kuat. Kalau misalnya yang pakai kualitatif atau yang pakai eksperimen itu sebenarnya eh, tetap harus ada tinjauan pustakanya, tapi biasanya kalau misalnya itu hal yang baru gitu ya, yang jarang diteliti, maka ya nggak akan nggak terlalu kuat, nggak apa-apa. Makanya kan ingin diteliti gitu. Nah, kalau bab 3 itu tentang kerangka konsep. Kerangka konsep isinya kerangka konsep penelitian, hipotesis, variabel penelitian, definisi operasi, sama yang terakhir definisi operasional variabel. Kemudian eh, metode bab 4 ini yang banyak gitu. Yang pertama desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, alat, bahan, sampel dan instrumen penelitian, tahapan penelitian, analisa data dan statistik, diagram alur penelitian, sama rencana kerja penelitian. Ini hanya di proposal penelitian. Jadi nanti kalau sudah terakhir ini bisa dihapus di proposal itu. Kan nanti kan skripsinya eh, skripsi itu kan bab 1 sampai 5 ya. Tapi oh ya wes belum belum ada pengumuman resmi. Nah, lanjut tentang judul. Adakah yang belum dapat judul untuk skripsi? Kalau misalnya gini, kalau misalnya Bu saya mau bikin proposal untuk tugas bahasa Indonesia itu beda sama skripsi yang pengen saya ambil gitu kan, atau apakah boleh gitu? Nggak apa-apa, terserah gitu. Pokoknya kalian membuat proposal penelitian di sini kalian berlatih gitu ya, berlatih menulis. Jadi silahkan. Yang pertama kan yang jelas judul ya, topik kalian mau mau nulis apa gitu, pengen meneliti apa dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Jadi judul itu harus singkat, spesifik, informatif, menggambarkan variabel atau penelitian. Biasanya kita sudah tahu gambaran penelitian itu apa dari judulnya. Apakah penelitian itu kualitatif atau kuantitatif, variabelnya ada berapa, dan lain sebagainya. Ini contoh nih, hubungan self-esteem dengan kecemasan sosial pada mahasiswa tahun pertama. Ada berapa variabel menurut kalian dari judul ini? Ada yang bisa jawab? Ada berapa variabel dari judul ini? Nggak tahu, bingung? 2 variabel Bu Beta. 2 variabel, betul. Variabelnya apa saja? Yang hubungan self-esteem sama kecemasan sosial untuk level terikatnya. Yang bebas self-esteem, yang terikat kecemasan sosial mahasiswa tahun Betul. pertama. Betul, lebih ke kecemasan sosial aja, terikatnya kecemasan sosial. Kemudian subjeknya adalah, partisipannya adalah, Mahasiswa tahun Mahasiswa pertama. tahun pertama. betul, mahasiswa tahun pertama. Kira-kira ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Kuanti. Kuanti, betul.
Kuantinya pengambilan datanya dengan apa? Kuesioner mungkin, Bu. Betul, kuesioner. Yang paling paling gampang, sorry. Enggak sih. Aku mau bilang paling gampang, tapi pada kenyataannya juga beberapa orang merasa kesulitan gitu. Betul, ini kuesioner. Jadi kuesioner self esteem dan jadi kalau dari contoh ini dia harus eh, apa namanya menyediakan dua kuesioner self esteem dan kuesioner kecemasan sosial. Misalnya dari contoh ini kira-kira ada judul lain yang bisa diganti nggak? Ini kan template banget judulnya hubungan self esteem dengan kecemasan sosial pada mahasiswa tahun pertama. Kira-kira bisa diganti judul lain nggak? Tapi penelitiannya tentang itu self esteem dan kecemasan sosial pada mahasiswa tahun pertama. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Contoh lain dari tak ketikin nanti di sini. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa mengolah dari sini nggak? Ya. Misalnya kayak gini. Self esteem sebagai prediktor kecemasan prediktor kecemasan sosial pada mahasiswa baru. Kan juga bisa. Karena kan pada dasarnya kita ingin tahu eh, apa namanya orang yang punya yang punya self esteem yang seperti apa sih yang bisa mempengaruhi kecemasan sosial gitu. Mahasiswa tahun pertama bisa diganti mahasiswa baru. Itu ya sebenarnya ada banyak banyak kan berdasarkan kata-kata aja. Mana yang paling eye-catching, semakin eye-catching semakin bagus. Nah, lanjut ke bab 1 pendahuluan. Ini sebenarnya bisa kalian baca di pedoman juga, tapi ya wis tak tampilin di sini karena ternyata apa namanya banyak yang belum punya pedoman ya. Bab 1 latar belakang, isinya tuh apa? Isinya latar belakang itu memuat fakta-fakta relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak merumuskan masalah penelitian, asal alasan-alasan empiris maupun teknis, mengapa masalah yang dikemukakan itu dipandang penting untuk diteliti. Nah, dalam latar belakang sebaiknya mencantumkan beberapa ide utama. Yang pertama, besaran masalahnya atau magnitude of the problem dalam jumlah atau insiden dan atau prevalensi yang ada serta mengapa hal tersebut menjadi masalah kesehatan yang harus ditangani atau diselesaikan. Contoh dari judul yang ini tadi ya, kecemasan sosial ini ya. Itu kan kita bisa bisa lihat prevalensinya gitu, prevalensinya kecemasan sosial pada remaja itu seperti apa sih, di dunia seperti apa, di Indonesia seperti apa. Nah, kalau misalnya ini mau ditambahkan, apakah pada mahasiswa baru FK Unisma itu perlu ditambahkan gitu? Terserah kalian mau, kalau mau semakin detail itu sebenarnya akan semakin bagus gitu. Oh, berarti tahu itu mahasiswa barunya itu yang diteliti adalah mahasiswa baru di FK Unisma aja. Tapi kalau apa namanya pengennya mahasiswa baru se-Indonesia ya sudah begini saja cukup.
Bisa tabu, apa namanya, aku neliti kecemasan sosial mahasiswa baru se-Indonesia. Bisa, zaman sekarang mah semuanya bisa gitu ya. Soalnya kan ada Gform, kalian tinggal apa share Gform di sosial media, dibutuhkan partisipan kriteria mahasiswa baru, usia berapa berapa, kemudian domisili, WNI, eh, WNI yang sedang melakukan atau yang sedang berkuliah di dalam Indonesia. Kan karena beda nanti kecemasan sosial di Indonesia sama mungkin WNI atau mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Yang membatasi itu kalian sendiri, jadi terserah gitu. Yang membatasi adalah penulisnya sendiri. Kemudian perkiraan penyebab terjadinya masalah. Kenapa sih kecemasan itu penting diteliti? Itu tadi prevalensinya, karena ternyata banyak yang mengalami kecemasan sosial mahasiswa baru. Nah, itu lebih banyak misalnya ada data yang menyebutkan bahwa kecemasan sosial di mahasiswa baru itu lebih besar daripada kecemasan sosial yang dialami mungkin mahasiswa lama atau mungkin anak sekolah, anak SMA dan lain sebagainya. Kalau perkiraan penyebab terjadinya masalah, ini adalah perkiraan penyebab masalah atau hal-hal yang menyebabkan masalah kesehatan itu tidak dapat terselesaikan dengan baik. Misalnya karena permasalahan mental itu kan beda sama permasalahan fisik. Kalau fisik bisa dilihat oleh mata, tapi kalau kecemasan atau masalah mental itu tidak bisa terlihat oleh mata. Jadi tahu-tahu misalnya ternyata ada kasus, boleh dimasukkan apa namanya dari koran gitu. Ada kasus mahasiswa baru yang melakukan percobaan bunuh diri dan lain sebagainya. Itu tapi terlalu jauh sih, karena kalau bunuh diri itu biasanya ngaruhnya ke depresi, bukan cemas. Atau misalnya ada masih ternyata drop out dari mahasiswa baru itu besar karena misalnya terbebani oleh ini banyak sih terserah. Nah, kemudian kemudian gap of knowledge atau kekurangan ilmu pengetahuan yang ada sehubungan dengan masalah kesehatan yang ada dan atau proses penyelesaian masalah yang ada. Misalnya ternyata apa namanya masih banyak loh universitas-universitas di Indonesia itu yang tidak apa namanya tidak menyediakan fasilitas misalnya konseling atau eh, apa namanya jadi mahasiswa ini kalau misalnya lagi cemas itu bingung mau kemana dan sebagainya. Kemudian misalnya kalian bisa bisa apa namanya point out juga bahwa tenaga profesional psikiater dan psikolog di Indonesia itu masih tidak sebanyak itu di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi sehingga banyak yang apa namanya mahasiswa cemas ini tidak tertangani dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, teknik upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan atau mengisi gap pengetahuan yang ada, yang kemudian mengarah pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini adalah anunya kalian ya, misalnya kalau dari judul itu tadi. Nah, ternyata salah satu apa namanya baru ngomongin tentang self esteem gitu. Jadi misalnya self esteem itu adalah di mana rasa keberhargaan diri sendiri. Jadi ketika kita merasa berharga, kita akan lebih 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 resilient dalam atau lebih apa ya lebih kuat dalam menghadapi setiap stres dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga eh, apa namanya ternyata kecemasan itu bisa apakah apakah ini kan kayak misalnya kalian ingin tahu sebenarnya apakah dari self esteem itu kita bisa tahu bahwa seseorang itu bisa apa namanya mempunyai kecemasan sosial atau tidak. Nah, kalau misalnya hipotesisnya nanti adalah misalnya semakin tinggi self esteem maka kecemasannya akan semakin rendah. Nah, kan nantinya ketika kita tahu misalnya itu nanti bisa dituliskan di
manfaat penelitian. Jadi bisa manfaat praktisnya misalnya begini nih, ada mahasiswa yang let's say kita bilang self esteemnya itu atau harga dirinya itu rendah. Sorry. Ada mahasiswa yang kecemasan sosialnya itu tinggi, maka bisa dilakukan treatment atau intervensi dengan menaikkan harga diri. Kalau misalnya harga dirinya ini berpengaruh, makanya kita lihat dulu sebelum sebelum melakukan apa namanya, sebelum menyusun intervensi kan kita harus tahu apakah harga diri ini mempengaruhi kecemasan sosial begitu. Apakah dengan kita menaikkan harga dirinya kecemasan sosialnya bisa turun seperti itu. Ini nanti sebenarnya ngaruh satu sama lain gitu deh. Kemudian 1.2 itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini jadi tak kasih biru-biru itu karena dia align gitu loh. Banyak yang lupa bahwa sebenarnya akan lebih yang paling bagus itu misalnya judulnya seperti hubungan self esteem dengan kecemasan sosial pada mahasiswa tahun pertama. Maka iya, iya. Maka rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan antara self esteem dengan kecemasan sosial pada mahasiswa tahun pertama gitu. Ini aku yang paling sederhana ya dia. Nah, kalau misalnya apakah rumusan masalah itu bisa lebih dari satu? Bisa. Tapi biasanya kalau berdasarkan pengalaman kita mengencourage dari judulnya aja dulu. Kalau misalnya kamu mau meneliti yang lainnya juga bisa nanti bisa dimasukkan ke analisa tambahan. Tapi analisa utamanya adalah yang sesuai judul ini. Ini rumusan masalah. Kalau nah ini align juga atau jadi satu juga, ya kenapa tidak mau? Sama juga dengan tujuannya. Jadi tujuannya itu menjawab dari rumusan masalah. Jadi kita ingin mengetahui hubungan antara self esteem dan kecemasan sosial. Jadi sebenarnya skripsi ini hanya ingin tahu ada hubungan atau enggak. Kalau misalnya enggak ada ya sudah enggak apa. Tapi kalau misalnya ada baru bisa dicari lagi gitu. Seberapa kuat sih hubungannya itu reverse atau positif atau negatif gitu. Kalau nggak ada hubungan ya berarti ya sudah nggak signifikan mungkin dan lain sebagainya. Kemudian manfaat itu biasanya teoritis praktis. Kalau dari judulnya misalnya dari ini aja ya contohnya biar kalian nggak bingung. Manfaat teoritisnya ya otomatis untuk memperkuat teori tentang hubungan self esteem dan kecemasan sosial, terutama pada bidang-bidang yang pada bidang pendidikan, bidang sosial dan lain sebagainya. Kemudian manfaat praktisnya ya tadi kayaknya udah aku spill itu bisa digunakan sebagai acuan untuk memberikan intervensi terhadap intervensi kecemasan sosial. Jadi apa namanya bisa membuat misalnya kalau peneliti selanjutnya yang tertarik dengan intervensi kecemasan sosial, nah itu bisa memasukkan cara untuk menaikkan self esteem atau harga diri ini gitu. Itu salah satu contoh manfaat praktis. Dari bab 1 jelas ya, Dek ya. Semoga memberikan gambaran. Mengulang, tinjauan pustaka. Posisi tinjauan pustaka itu ditempatkan sesudah sajian perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Agar bahan-bahan kepustakaan yang disajikan dalam tinjauan pustaka secara itu bisa terpadu dan terarah gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana atau bahkan bisa memperkuat juga tulisannya. Nah, pada bab ini itu dikemukakan hasil telaah atau kajian teori atau unsur-unsur teori seperti konsep, proporsi, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian
Biasanya kalau di FK itu juga akan ditanya patofisiologinya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya secara sistematis dan analitik. Artinya, bab ini tidaklah sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori-teori, konsep, proporsi, dan paradigma secara berjajar dan beruntut yang diambil dari berbagai sumber. Misalnya nggak sekedar cut and paste, tetapi merupakan hasil ramuan dari proses persandingan, perbandingan, dan dialog antar teori, konsep, proposisi, paradigma yang ada, mulai dari yang klasik sampai yang mutakhir, dan kemudian peneliti menarik benang merahnya. Maka biasa yang bagus itu, misalnya definisi. Definisi self-esteem itu nggak boleh cuma dari satu orang. Jadi definisi menurut self-esteem menurut ini apa, sedangkan definisi menurut ini seperti apa. Nah, kemudian menurut ini sejajar dengan si A ini definisi self esteem itu seperti ini. Nah, pada penelitian, kalau di bawah biasanya kalau aku dulu diajarin dosenku itu di akhir paragraf itu, misalnya paragraf definisi itu, maka bisa kalian tuliskan kayak dalam penelitian ini definisi self esteem yang kami pakai adalah ini. Jadi kayak meramu dari eh, berbagai macam definisi yang ada di situ. Nah, itu nanti definisi yang paling bawah itu ditaruh di definisi operasional di bab 3 gitu. Jadi masih tersambung menjadi satu. Susunan tinjauan pustaka mengikuti topik dalam pendahuluan dengan analisa teoritik yang lebih banyak dan lebih mendalam serta lebih terperinci. Jadi kalau di daftar pustaka, di pendahuluan itu juga pasti ada definisi kan. Cuman satu aja, jangan banyak-banyak. Kalau misalnya mau dikasih banyak ya di sini, baru disandingkan dan ditelaah gitu ya, diramu kalau bahasanya kalimat ini. Nah, di akhir bab 2 sebaiknya dibuatkan sebuah rangkuman dari teori dan bacaan yang dibaca dalam dalam sebuah diagram alur atau sebuah kerangka teori. Di akhir bab 2 itu ada kerangka teori. Kerangka teori dapat berisi semua hal dan teori-teori pengetahuan yang ada, terbaca dan tertuliskan dalam tinjauan pustaka. Hal ini di samping membantu untuk membentuk sebuah proses berpikir yang lebih terarah, juga akan membantu membuat kerangka konsep yang lebih terarah dan baik. Di bab 3 nanti ada kerangka konsep, tapi di bab 2 ini kerangka teori. Bedanya apa? Kalau kerangka konsep itu lebih dilihat dari penelitian kalian, sementara kerangka teori lebih ke teori yang dipakai. Sumber pustaka juga berasal dari jurnal ilmiah, kutipan textbook boleh, asal relevan. Pakai diktat kuliah juga boleh, penuntun praktikum dan bahan kuliah juga dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan, asalkan karya asli dari penulis yang bersangkutan. Misalnya, Prodi mengeluarkan SOP atau mengeluarkan tuntunan praktikum, atau misalnya dosen kalian yang sudah mengeluarkan handbook atau buku, itu boleh dijadikan tinjauan pustaka asalkan sudah diterbitkan gitu. Kemudian, oh iya, kemarin ada yang belum ngisi deh. Aku ngecek di di Google G Formku, baru sedikit yang mengisi. Silakan diisi dulu, ayo sekarang deh. Silakan diisi dulu supaya aku tahu brainstorming kalian sampai mana gitu. Ibu izin bertanya. Mm-mm. Jadi itu kan kemarin ada yang dari teman-teman tuh ada yang ngechat saya. Katanya belum dapat judul penelitian, itu jadinya diisinya gimana? Ya,
dicari, cocok diisi gitu. Jadi aku bilang kayak aku bilang belum dapat judul penelitian itu maksudnya adalah belum tahu mau nulis skripsi apa. Ya udah mencari kira-kira mau nulis skripsi apa walaupun belum ada ACC ataupun belum ada dosen yang apa namanya yang jadi dosen pohonnya nggak apa-apa di diisi dulu lah. Udah selesai. Aku kok cepet banget ya menjelaskan. eh Karena pada akhirnya kalau misalnya latar belakangnya belum nemu, paling nggak diisi judulnya gitu. Biar aku tahu kalian pengen tertariknya apa gitu. Apa namanya? Mau menulis tentang apa. Dan nanti kalau misalnya di tengah-tengah mau ganti juga nggak apa-apa. Mau ganti juga nggak apa-apa. Sebenarnya aku tadi pengennya cuman memperdalam bab satu aja sih. Jadi bab satu nanti bab dua, terus nanti bab bab 2 sama bab 3 mungkin bisa langsung ya. Kalau bab 4 kan perlu sendiri. Ada banyak yang perlu dibahas kayak gitu. Tapi ya wes lah, sekalian bab satu sama bab 2. Gitu. Masih bingung? Masih bingung tanya ChatGPT. Kira-kira aku pengen meneliti tentang mahasiswa FK mahasiswa Fakultas Kedokteran. Apa yang mau diteliti? Atau aku ingin meneliti tentang penyakit degeneratif. Aku ingin meneliti tentang penyakit diabetes. Kira-kira apa yang bisa diteliti? Brainstormingnya lewat situ bisa. Ini untuk mempermudah kalian sih, Dek. Jadi kalau nggak ndang dipikir itu nggak, dua variabel boleh. Satu variabel nggak mungkin kayaknya. Aku taunya pasti minimal dua variabel. Kecuali mungkin satu variabel kalau kalian mau kualitatif yang mendalam.